Menjadi orang Kristen di Korea Utara itu mengerikan. Mengikuti Yesus adalah kegiatan anti pemerintah. Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapat berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Jika Anda diketahui menjadi seorang Kristen di Korea Utara, Anda akan ditangkap, diinterogasi, dan dipenjarakan. Dan Anda tidak akan pernah dibebaskan. Open Doors memperkirakan bahwa puluhan ribu orang Kristen Korea Utara berada di penjara dan kamp kerja paksa karena iman mereka. Open Doors, seperti dikutip Wikipedia, adalah sebuah misi Kristen non-denominasi yang menolong orang-orang Kristen yang hidup di bawah penindasan atau menghadapi penganiayaan karena iman mereka di dalam Yesus Kristus. Mereka juga terlibat dalam pendistribusian Alkitab, buku, rekaman audio, penyiaran, dan pelatihan. Terungkap bahwa sejak Kim Jong-un berkuasa pada 2011, jumlah tahanan di kamp kerja paksa politik yang dijalankan oleh Kementerian Keamanan Negara di Korea Utara telah meningkat secara substansial. Pada 2012, sekitar 130.000 orang ditahan. Pada Maret 2020, ini dilaporkan sekitar 160.000 yang tersebar, digambarkan oleh orang Kristen sebagai kuburan massal yang hidup memiliki sekitar 55.000 tahanan. Ini angka yang sangat mengerikan ya di Korea Utara ini. Tahanan termasuk pejabat yang dianggap berkinerja buruk dalam pekerjaan mereka, orang-orang yang mengkritik rezim, dan mereka yang dicurigai terlibat dalam kegiatan anti pemerintah. Pihak berwenang Korea Utara percaya mengikuti Yesus adalah kegiatan anti pemerintah. Orang Kristen dapat dikirim ke kamp, penjara politik, atau fasilitas pendidikan ulang. Ini ya berbeda terbalik dengan negara kita ya. Kebanyakan orang Kristen dikirim ke kamp kerja paksa politik. Kamp-kamp ini cenderung menjadi Kwan Liso atau zona kontrol total dari mana narapidana tidak akan pernah dibebaskan. Tahanan dianggap musuh negara dan di luar perlindungan hukum. Jika tidak dieksekusi secara diam-diam, mereka menanggung kehidupan penyiksaan fisik dan psikologis, kelaparan, dan kerja keras yang tidak berkesudahan. Mereka bahkan dapat digunakan untuk tes kimia. Kamp-kamp ini berada di fasilitas penahanan lainnya di Korea Utara seperti Kuhwaso atau zona revolusioner yang ditunjukkan untuk kejahatan kurang serius, di mana para tahanan menerima pendidikan ideologis saat melakukan kerja paksa. Dimanapun mereka ditahan, wanita Kristen juga berisiko mengalami pelecehan seksual. Dalam sebuah laporan yang dirilis tahun lalu, PBB mengungkapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya serta penyiksaan terhadap perempuan di fasilitas penahanan adalah endemik. Ia menambahkan bahwa penjaga diketahui melakukan pelecehan seksual atau mengeksploitasi tahanan wanita. Menurut Wikipedia, sejumlah pemeluk agama lain seperti Buddha, Konghucu, dan Kristen ada di negara ini. Data penelitian menyebutkan bahwa sekitar 1.820.000 jiwa atau 4,5% merupakan pemeluk agama Buddha dan sekitar 400.000 jiwa atau 1,7% merupakan pemeluk agama Kristen. Sedangkan 3.000 jiwa atau 0,1% adalah pemeluk agama Islam dan umumnya adalah para perwakilan di kedutaan negara lain. Beberapa rumah ibadah diakui di Korea Utara adalah Katedral Jangchun bagi pemeluk Katolik Roma, lalu ada pula gereja Chilgol dan gereja Pongsu untuk memeluk agama Kristen Protestan dan gereja Jongbaek bagi pemeluk agama Ortodoks, khususnya dari Rusia. Sedangkan bagi pemeluk Islam, salat Jumat umumnya dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman yang terletak di kompleks kedutaan besar Iran. Oke, bagaimana sih sebenarnya sejarah kekristenan yang ada di Korea Utara ini? Sebenarnya sejarah kekristenan itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya. Nah, ini adalah
kisah martir di Korea Utara. Namanya adalah Robert Jermain Thomas, adalah sosok asal Wales yang membawa ajaran Kristen ke semenanjung Korea. Atas peran besarnya tersebut, hari meninggalnya Thomas pada akhir Agustus 1866 diperingati secara besar-besaran di gereja di Cardiff, Wales, dan Seoul, Korea Selatan. Sebab-sebab pasti kematiannya masih belum jelas, tapi diketahui bahwa dia adalah seorang misionaris yang dikagumi oleh orang Korea, ya. Pada saat pengaruh Barat ditakuti dan ditolak, Thomas berlayar dengan kapal Amerika untuk menyebarkan Kristen. Kekerasan dan pertarungan sengit terjadi antara awak kapal dan orang-orang Korea di daratan saat itu. Pada satu versi cerita, Thomas meninggalkan kapal yang terbakar dan ditangkap oleh pasukan di darat. Dikatakan bahwa dia saat itu berlutut dan memberikan semua Injil kepada algojonya sebelum Thomas dibunuh. Legenda tersebut menggaung dengan keras 150 tahun kemudian di Korea Selatan dan di tempat asalnya, Wales. Pengaruh tersebut tumbuh berkembang setelah kematian Thomas. Pyongyang menjadi pusat kekristenan yang kuat dengan munculnya ratusan gereja 15 tahun kemudian. Nah, ini luar biasa sekali ya. Darah martir ini menjadi benih kekristenan di Korea Utara. Misionaris Kristen lain yang ada di Korea, informasi yang tak disangkal kebenarannya adalah mereka yang coba menyebarkan ajaran Kristen ke Korea Utara dimasukkan ke dalam penjara dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, kadang-kadang setelah mereka diancam dengan eksekusi mati. Pada Desember 2015, seorang pastor dari Toronto, Kanada, Hyun Son Lim, ditahan di Korea Utara seperti yang dikatakan oleh pihak berwenang, atas percobaan untuk menggulingkan pemerintah. Robert Jermain Thomas tampaknya bukanlah martir Kristen terakhir di Korea. Ini adalah kisah kekristenan di Korea, ya. Kalau kita melihat di negara-negara lain beragama itu sungguh sangat bebas, ya. Kita bisa mengekspresikan kepercayaan kita bisa beribadah dengan bebas, ya. Seperti di Indonesia sendiri, kita bebas untuk beribadah, bebas merayakan Natal, walaupun ada sedikit gangguan-gangguan kecil, ya. Yaitu biasalah di mana-mana juga sama, di negara mayoritas Kristen pun itu hal-hal seperti itu tetap ada. Misalnya kayak di Amerika, misalnya warna kulit itu bisa menghambat orang masuk ke gereja mana, ya. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.